Baik, di video ketiga ini kita akan membahas mengenai perulangan. Masih sama bahasa C. Di sini kita akan mempelajarinya menggunakan soal-soal latihan. Yang pertama, buatlah algoritma dalam bahasa C menampilkan bilangan dari 1 sampai dengan n, di mana n diinput dari alat masukan n lebih dari sama dengan 1. Seperti biasa, kita panggil dulu library standar input output. Kita tuliskan void main. Kita deklarasikan variabel untuk mengambil bilangan maksimum. Di sini karena bilangannya integer, kita menggunakan variabel int. Nah, untuk proses input data maksimum looping yang ditampung ke dalam variabel bilangan, untuk menampilkan output looping program, kita tuliskan seperti ini, printf looping program. Ini printf masukkan bilangan maksimum dan scanf %d dan bilangan untuk memasukkan nilai pada variabel bilangan. Di sini digunakan untuk mengecek hasil inputan tadi. Inputan bilangan adalah %d/n bilangan. Nah, di sini if bilangan lebih dari sama dengan 1, inti untuk for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan bilangan, i tambah-tambah. Printf bilangan pertama %d. Nah, ini penulisannya seperti ini karena akan diurutkan secara ascending dari 1 sampai dengan maksimum bilangan. Misal kita kan, nah misal kita bilangan maksimumnya 7. Di sini karena urutannya seperti ini, i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan bilangan, i plus, maka akan diurutkan secara ascending 1 sampai 7. Selanjutnya, karena soalnya sangat banyak, kita hanya akan mengambil soal bertipe ganjil. Di sini langsung ke nomor 3. Buatlah algoritma dalam bahasa C mengulang menuliskan teks "Saya senang belajar bahasa C" sebanyak n kali dengan nilai n yang akan dibaca dengan scanf menggunakan perulangan for. Nah, untuk source code-nya seperti biasa, panggil library, tuliskan void main, deklarasikan variabel untuk menampung nilai berapa kali untuk mengulang, ini int bilangan. Nah, di sini masukkan ingin mengulang berapa kali, scanf %d dan bilangan untuk memasukkan nilai ke variabel bilangan. Nah, untuk proses loopingnya seperti biasa, inti for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan bilangan, i plus, print "Saya senang belajar bahasa C/n". Kita coba kan. Misal ingin mengulang 100 kali. Tuh. Nah, ini pengulangan yang dilakukan 100 kali. Selanjutnya nomor 5. Buatlah algoritma dalam bahasa C. Tuliskan sebuah program yang membaca sebuah nilai n kemudian menuliskan hasil penjumlahan deret tambah. Berarti ini bisa dibilang penjumlahan deret bilangan. Untuk source code-nya seperti ini. Pertama kita panggil library, tuliskan void main. Nah, deklarasikan variabel int bilangan, int awal, int total. Ini sama dengan 1, ini sama dengan 0. Nah, ini dibuat untuk sebagai penampung. Nah, untuk proses input user maksimalnya biasa input user berapa bilangan penambahan. Ini scanf %d dan bilangan untuk mengisi variabel bilangan. Dan yang bawah ini untuk mengecek hasil inputan tadi. Nah, di ini jika bilangan lebih dari 0, maka while awal kurang dari sama dengan bilangan, total plus minus awal, printf %d awal. Jika awal tidak sama dengan bilangan, printf plus, else printf %d total awal plus. Ini di sininya printf hasil operasi %d total. Jika tidak sesuai dengan if yang pertama, maka bilangan error. Kita harus mencobanya untuk bisa menjelaskan input bilangan penambahan, misal 5 saja. Nah, di sini input bilangan sama dengan 5. Nah, yang ini input bilangan sama dengan 5. Yang 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 5 sama dengan 15, ini diambil dari yang ini. While awal kurang dari sama dengan bilangan, awal itu kan kita punya 1 itu kurang dari sama dengan bilangan. Kita tadi input bilangannya 5, berarti 1 kurang dari 5.
Benar. Maka total ditambah sama dengan awal. Total itu kan awalnya 0, awalnya 1. Jadi 0 ditambah 1 1. Nah, di sini 1 masuk lagi ke if yang ini. Jika awal tidak sama dengan bilangan, maka tambah. Karena tidak sama, maka ada tambah. Nah, ini awal plus plus, awal jadi bertambah lagi. Jadi bertambah 1, masuk lagi ke total. Total tadi udah berubah jadi 1, ditambah lagi dengan angka 1 jadi 2. Nah, total sekarang 2. Terus berulang sampai plus 3, plus 4, plus 5. Dan jika sudah tidak memenuhi while yang ini, atau kan tadi bilangannya 5, bilangan itu inputan 5, awal sudah berubah menjadi 6, kan tidak memenuhi while, maka pengulangan berhenti. Nah, jika di sini else-nya jika awal sama dengan bilangan, berarti 5 sama dengan 5 akan menampilkan output sama dengan seperti ini. Jadi hasil operasinya sama dengan 15 yang ini. Selanjutnya nomor 7. Buatlah algoritma dalam bahasa C menampilkan jumlah deret bilangan ganjil dari batas awal dan batas akhir yang diinput dari alat masukan. Nah, untuk source code-nya seperti ini. Kita panggil library standard input output void main int batas awal, batas akhir, total ganjil sama dengan 0 untuk menampung nilai total ganjil. Nah, ini untuk proses input output, masukkan batas awal bilangan, scanf %d dan batas awal untuk mengisi variabel batas awal, scanf %d batas dan batas akhir untuk mengisi variabel batas akhir. Nah, ini printf input bilangan adalah untuk mengecek nilai inputan tadi. Nah, untuk proses pengecekan apakah batas awal lebih kecil dari batas akhir, kita tuliskan if batas awal sama dengan kurang dari sama dengan batas akhir. Karena batas awal itu harus lebih kecil dari batas akhir. Jika tidak sesuai, else-nya printf batas awal harus lebih besar. Maaf, salah. Batas awal harus lebih kecil. Nah, untuk proses loopingnya, for batas awal kurang dari sama dengan batas akhir, batas awal plus plus. Nah, untuk mengecek apakah ganjil atau genap, kita menggunakan if batas awal mod 2 sama dengan 1. Nah, jika ganjil ketika dimodkan 2, maka akan tertulis 1. Dan di sini total ganjil plus sama dengan batas awal, printf %d plus batas awal. Nah, ini akan terus mengulang sampai ke bilangan ganjil di batas akhir. Nah, ini printf total penjumlahan bilangan ganjil adalah %d total ganjil. Nah, di sini yang menjadi patokan adalah total ganjil plus sama dengan batas awal. Jadi total ganjil kan awalnya 0, batas awal kita tadi inputan tadi awal kita misal 1 itu ganjil, maka akan masuk ke if ini. Jadi yang pertama dilakukan itu mengecek apakah batas awal itu ganjil atau genap dengan menggunakan if batas awal %2 sama dengan 1. Jika ganjil, maka total ganjil akan ditambah sama dengan batas awal, printf %d plus batas awal, seperti itu. Terus berulang sampai ke nilai angka ganjil yang terakhir. Kita coba. Masukkan batas awal bilangan misalnya 1, batas akhir 9. Nah, 1 tambah 3 tambah 7 tambah 9, hasilnya 25. Selanjutnya nomor 9. Buatlah algoritma dalam bahasa C menentukan sebuah bilangan prima atau komposit melalui data inputan dari scanf dengan batasan inputan batas awal
lebih dari sama dengan 1 dan batas akhir kurang dari sama dengan 100. Nah, untuk source code-nya seperti ini. Kita panggil library standar input output, tuliskan void main. Nah, di sini deklarasikan variabel int batas awal, batas akhir, i dan j. Ini seperti biasa proses inputan batas awal dan batas akhir. Printf masukkan nilai awal, scanf %d dan batas awal untuk mengisi variabel batas awal. Ini scanf %d batas akhir untuk mengisi variabel batas akhir. Printf input sama dengan %d batas awal batas akhir untuk mengecek hasil inputan tadi. Nah, untuk proses loopingnya apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Di sini kita printf bilangan prima dari %d sampai dengan %d adalah batas awal dan batas akhir. Nah, ini hanya untuk judul. Ini kita deklarasikan variabel lagi int loop prime sama dengan batas awal. Nah, untuk pengulangannya for loop prime kurang dari batas akhir loop prime plus plus. Nah, di sini int c sama dengan 0. Nah, untuk penyeleksi apakah bilangan tersebut adalah prima atau bukan, kita menggunakan pengulangan ini. For i sama dengan 1 kurang dari sama dengan loop prime i plus plus. Nah, jika loop prime %i sama dengan 0, maka nilai variabel c tambahkan sama dengan 1. Nah, jika c kurang dari sama dengan 2, maka printf %d loop prime. Di sini pakai spasi karena pengulangan, jadi akan terus menambah ke kanan. Nah, untuk proses looping menyeleksi apakah bilangan tersebut merupakan komposit, sebenarnya sama-sama saja. Yang membedakan itu jika bilangan komposit, maka hasil pembaginya itu kan bisa lebih dari 2. Maka di sini if-nya c lebih dari 2. Sedangkan yang prima itu pembaginya pasti kurang dari sama dengan 2 karena angka 1 dengan angka tersebut, misal 1 dengan 7. Kita coba. Nah, bilangan awal 1, bilangan akhir tadi 100. Nah, input 1 dan 100, bilangan prima 1 sampai dengan 100 adalah ini 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Nah, ini merupakan bilangan-bilangan yang mempunyai nilai C kurang dari sama dengan 2. Sedangkan yang bilangan komposit adalah bilangan yang mempunyai nilai C lebih dari 2. Nilai C itu diambil dari yang ini, yang if batas awal %i dengan 0. Nah, selanjutnya nomor 11. Buatlah algoritma dalam bahasa C menghitung n tanda seru di mana n lebih dari sama dengan 0 tanda seru sama dengan 1 dengan tampilan sebagai berikut. Jika di input n sama dengan 5, maka keluarannya harus 5 tanda seru sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Nah, untuk source code-nya seperti ini. Kita panggil library standar input output, void main, kita deklarasikan variabel int bilangan, int i dan multiple. Nah, di sini untuk judul program menghitung faktorial, kita printf masukkan bilangan faktorial, scanf %d dan bilangan untuk mengisi variabel bilangan. Nah, untuk proses loopingnya untuk mengkalikan agar menjadi sebuah faktorial bilangan, for i sama dengan i kurang dari sama dengan bilangan i plus plus. Jadi multiple ini untuk mengisi hasil pengalian. Nah, di sini kali sama dengan i, printf %d, i. Nah, jika i tidak sama dengan bilangan, printf x, else-nya printf sama dengan %d multiple. Nah, kita coba. Misal 5. Nah, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sama dengan 120. Benar ya, sesuai. Agar hasilnya bisa seperti ini,
kita fokus pada multiple kali sama dengan 1. Nah, karena di sini itu yang membedakan dengan soal-soal yang sebelumnya, jika tadi menggunakan plus, sedangkan ini menggunakan bintang atau kali. Ini juga bisa disederhanakan menjadi multiple sama dengan multiple kali i. Untuk nomor terakhir kita akan membahas nomor 13. Buatlah algoritma dalam bahasa C menulis sebuah program yang akan mencetak berbagai output sebagai berikut, tergantung nilai n yang dibaca. N dapat berada antara 1 sampai dengan 1000. Nah, untuk source code-nya seperti ini, hashtag include stdio.h, latihan perulangan. Pertama kita panggil void main, deklarasikan variabel int a, b, dan rows. Ini untuk menampilkan output judul, ini untuk menampilkan output masukan panjang rows piramida, ini untuk mengisi variabel dan rows, ini untuk memberikan jarak atau enter. Dan untuk proses loopingnya akan menggunakan nested for pertama untuk yang ke bawahnya, nah dan for kedua untuk yang ke sampingnya. Jadi di sini for a sama dengan 1, a kurang dari sama dengan row. Jika row-nya 5 berarti ke bawahnya akan 5, a plus plus. Nah, untuk proses looping untuk membuat piramida ke samping, agar prosesnya bisa baris ke 1 bintang, baris kedua 2 bintang, maka di sini b sama dengan 1, b kurang dari sama dengan a. Di sini harus a ya. Jika tidak, maka akan berbentuk persegi. Di sini printf bintang karena yang diminta adalah bintang. Nah, jangan lupa di sini antara sesudah nested for ini berikan printf /n untuk memberikan pemisah. Kita cobakan. Nah, misal masukkan panjang rows piramida kita ingin 25. Nah, seperti ini. Yang ke bawah itu tergantung pada for yang pertama, dan yang ke samping itu tergantung pada for yang kedua. Seperti itu. Mungkin untuk perulangan sekian saja yang dapat saya sampaikan, karena soalnya yang terlalu banyak. Dan untuk mengefektifkan waktu, kita sudahi saja. Terima kasih. Selamat belajar.